semuanya, selamat pagi, salam sehat, salam SFD. Semangat fraternitas Zina. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran geografi pertemuan kelima. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai daya dukung wilayah, daya dukung lahan pertanian, dan daya dukung lahan permukiman. Ibu harap kalian tidak bosan-bosannya belajar, karena apa yang kalian tabur hari ini itu yang akan kalian tuai di masa yang akan datang. Tetap semangat dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Ya, seperti yang saya katakan barusan, di pertemuan kelima kita akan mempelajari materi mengenai daya dukung wilayah, yaitu daya dukung lahan pertanian dan daya dukung lahan permukiman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa dengan penuh semangat mampu memahami fungsi daya dukung wilayah dan mampu menumbuhkan rasa kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi dalam penerapan tata ruang di wilayahnya. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian daya dukung wilayah dulu. Yang pertama itu, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi dalam suatu wilayah, kita bisa melihat apakah wilayah itu mampu untuk menampung misalnya menampung banyaknya penduduk atau menampung makhluk hidup yang lain, contohnya tumbuhan dan hewan. Jadi kalau misalnya dia mampu menampung makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, maka dia sudah bisa dikatakan daya dukung wilayahnya itu baik. Nah, jadi kalau misalnya dalam suatu wilayah itu sudah sangat padat, sudah banyak bangunan-bangunan, sudah banyak permukiman, maka lama-kelamaan daya dukung wilayahnya itu kualitasnya akan semakin menurun. Nah, yang kedua, pengertian yang kedua bisa kita lihat, daya dukung wilayah itu bisa juga dikatakan sebagai daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan manusia. Artinya dalam suatu wilayah itu kan juga mempunyai batas jenuhnya ya, batas jenuhnya. Artinya tidak semua hal atau tidak semua aktivitas bisa ditampung dalam satu wilayah itu, dia juga memiliki batas maksimum. Nah, artinya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya sudah padat penduduk di wilayah itu, sudah padat permukiman, mau ditambah lagi bangunan-bangunan, maka wilayah itu pun tidak akan mampu lagi untuk menampungnya, tidak akan sanggup lagi untuk menampungnya. Sama halnya seperti ember. Ember itu kalau diisi air, dia mempunyai batas maksimumnya kan? Nah, maka kalau misalnya airnya sudah penuh, kalau diisi air lagi maka airnya menjadi tumpah. Artinya wilayah ini pun memiliki batas maksimumnya, batas daya tampung maksimum, baik itu oleh aktivitas manusia maupun makhluk hidup yang lain, contohnya tumbuhan dan juga hewan. Baiklah, daya dukung lingkungan itu ada sekitar 5. Jadi ini Ibu mau buat ilustrasi terlebih dahulu, yaitu wilayah yang padat dan wilayah yang belum terlalu padat. Mari kita lihat di wilayah yang padat ini ilustrasinya ya. Di sini sudah hampir penuh wilayah ini. Ya, kita anggap ini sebuah wilayah di mana bintang-bintang ini termasuk aktivitas manusia atau misalnya permukiman yang ada di wilayah ini. Nah, kalau kita lihat di wilayah yang belum terlalu padat, nah di sini kan masih tidak terlalu banyak permukiman. Maka wilayah yang padat ini dikatakan daya tampung maksimumnya ini sudah berlebih. Kalau misalnya mau ditambah lagi bangunan-bangunan di sekitar ini, maka wilayah itu pun tidak akan mampu lagi menampungnya. Maka bisa menyebabkan contohnya bencana alam. Kalau terlalu banyak permukiman, tidak ada contohnya di situ hutan, maka bisa menyebabkan terjadinya banjir. Nah, sementara di wilayah yang belum terlalu padat yang ini, kalau mau ditambah di sini bangunan-bangunan yang lain, masih bisa. Wilayahnya ini masih bisa menampung. Contohnya mau dibangun pabrik, mau dibangun permukiman, wilayahnya ini masih bisa menampung. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Wilayah pun memiliki daya tampungnya sendiri. Jadi terkadang ya manusia mau membangun permukiman terus, tetapi dia tidak melihat wilayah itu juga memiliki batas jenuhnya. Seperti itu. Nah, aku seperti yang saya katakan tadi, wilayah ini, daya dukung wilayah ini ada beberapa. Nah, kita mulailah dari daya dukung. Oke, nah sekarang kita lihat
Ada di sini manfaat analisis daya dukung wilayah bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang pertama, mengetahui sejauh mana suatu wilayah masih mampu mendukung perkembangan aktivitas kegiatan penduduk. Jadi kalau misalnya nanti kita melihat analisis daya dukung wilayah, maka kita bisa melihat apakah di wilayah itu masih mampu atau sudah tidak mampu lagi untuk menampung aktivitas kegiatan penduduk. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau misalnya di wilayah itu masih banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan, maka kalau mau dibangun contohnya pabrik ya masih bisa. Tetapi kalau misalnya wilayahnya sudah padat, contohnya banyak permukiman, banyak bangunan-bangunan, ya maka tidak bisa lagi lah ditampung bangunan tadi. Jadi manfaat yang pertama adalah ini. Yang kedua, memberikan informasi kepada para perencana atau pihak lain yang akan mengembangkan potensi wilayah tersebut, terutama ketika daya dukung wilayah itu sudah tidak memadai. Misalnya, adalah beberapa perencana wilayah, contohnya yang akan melakukan pembangunan di wilayah itu. Maka melalui analisis daya dukung wilayah ini, ya kita bisa memberikan informasi kepada mereka, bahwa wilayah ini sudah tidak mampu lagi menampung bangunan Bapak Ibu contohnya. Nah, di wilayah ini sudah sangat padat sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau membangun pabrik ya sudah tidak bisa lagi. Nah, jadi ini termasuk bantuan juga untuk mereka supaya mereka juga tahu informasinya. Apalagi ketika daya dukung wilayahnya itu sudah tidak memadai. Ini sih sebenarnya yang paling penting. Kalau misalnya daya dukungnya masih memadai mungkin tidak masalah. Tetapi kalau misalnya daya dukung wilayahnya sudah tidak memadai, itu yang bisa menjadi masalah. Baiklah, yang ketiga, menjadi alat untuk menyosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan. Ini sangat bagus sekali. Kalau di masa sekarang ini memang apalagi karena kita mau negara Indonesia mau berkembang, jadi kebanyakan ya pembangunan terus dilakukan. Tetapi ya harus ada tanda kutip bahwa tidak semua wilayah itu harus dilakukan pembangunan. Secara khususnya adalah harus menyisakan lahan hijau di wilayah itu, kan gitu. Kalau misalnya semua sudah padat dengan bangunan seperti di Jakarta, tidak ada lagi lahan kosong, maka itu sudah sangat tidak bagus sekali. Nah, jadi kita pun harus sadar juga bahwa kelestarian lingkungan itu sangat penting. Jadi bukan hanya membangun bangunan untuk kepentingan pribadi, tetapi kita juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Kalau misalnya semua lahan mau dibangun, tidak ada lagi lahan hijau, tempat hidup binatang atau hewan pun sudah tidak ada lagi. Kemudian tumbuhan hijau pun sudah semakin berkurang. Maka inilah dia 3 manfaat analisis daya dukung wilayah. Baiklah, yang pertama itu ada daya dukung lahan pertanian. Itu yang pertama. Nah, daya dukung lahan pertanian ini itu merupakan kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar dapat hidup layak. Jadi ini khusus daya dukung lahan pertanian saja, hasil pertanian saja. Jadi dikatakan daya dukung lahan pertaniannya bagus ketika lahan di wilayah itu sudah mampu menghasilkan tanaman pangan. Tanaman pangan itulah yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti itu dia. Jadi daya dukung lahan pertanian ini bisa dilihat dari 2 hal. Yang pertama itu kondisi sosial. Kondisi sosial maksudnya jumlah penduduk dan kebutuhan pangan per kapita per tahun. Jadi dia yang pertama kita lihat itu adalah banyaknya penduduk yang akan mengkonsumsi tanaman pangan tersebut. Nah, nanti dirata-ratakan dalam 1 tahun. Nah, yang kedua, kita bisa melihat kondisi fisik. Artinya ya kita lihat luas lahan panen dan produktivitas lahan. Arti produktivitas ini artinya kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan tadi. Jadi, banyaknya jumlah penduduk dan luas lahan panen ini sangat berkaitan ya anakku. Kalau misalnya luas lahannya sempit tetapi jumlah penduduknya banyak, maka itu tidak akan tercukupi. Kalau misalnya juga luas lahan panennya lebar, produktivitas lahannya bagus, jumlah penduduknya juga mungkin seimbang lah dengan luas lahan panen, maka daya dukung lahan pertaniannya itu sudah dikatakan bagus. Baik, berikut kita akan melihat bagaimana cara menghitung daya dukung lahan pertanian. Baiklah anakku, mari kita lihat daya dukung lahan pertanian.
Nah, daya dukung lahan pertanian ini kita singkat saja menjadi DDLP. Oke, jadi inilah dia daya dukung lahan pertanian. Nah, untuk menghitung daya dukung lahan pertanian, kita bisa menggunakan rumus, yaitu TOU, ini nanti dibaca TOU sama dengan LP per PD per KFM per PR. Nah, jadi inilah dia rumus untuk menghitung daya dukung lahan pertanian. Nah, mari kita lihat satu persatu keterangannya. Yang ini tadi yang ditanya itu keterangan TOU, ini dibaca TOU ya, T atau seperti huruf T gitu. TOU itu artinya daya dukung lahan pertanian itu sendiri. Sementara yang ini LP itu adalah luas lahan panen, satuannya adalah hektar atau dibaca hektar, tulisnya HA. Oke, yang selanjutnya itu PD. Yang ini PD itu adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Biasanya satuannya jiwa ya. Nah, yang selanjutnya itu KFM. KFM itu adalah kebutuhan fisik minimum. Kebutuhan fisik minimum, satuannya itu adalah kilogram per kapita per tahun. Nah, artinya adalah berapa kilogram beras atau padi yang dibutuhkan oleh penduduk selama 1 tahun, itu maksudnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang terakhir PR. PR itu adalah produksi lahan rata-rata per hektar. Artinya dalam 1 hektar itu berapa banyak padi yang dihasilkannya. Maka satuannya itu nanti adalah kilogram per hektar. Nah, ini dia ya. Jadi inilah dia keterangan dari rumus ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu ada 3 kriteria dari DDLP. Ada 3 kriteria dari DDLP. Oke, yang pertama adalah jika TOU-nya lebih dari 1, maka dikatakan DDLP-nya itu tinggi. DDLP-nya itu tinggi, artinya adalah hasil produksi padi pada suatu lahan dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduk. Itu dia ya. Jadi artinya ya tercukupi kebutuhan akan padi. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua, jika TOU-nya itu sama dengan 1, maka dia dikatakan daya dukung lahan pertaniannya itu seimbang. Artinya adalah terjadi keseimbangan antara kebutuhan pangan penduduk dan kemampuan wilayah dalam memproduksi padi tadi. Jadi dia seimbang, tidak tidak berkekurangan dan tidak juga berlebihan, itu maksudnya. Nah, yang ketiga itu jika TOU-nya tadi ini lebih dari 1 sama dengan sekarang kurang dari 1. Nah, jika TOU-nya kurang dari 1, maka DDLP-nya itu rendah. Nah, artinya adalah hasil produksi padi pada suatu lahan di wilayah itu belum mampu atau tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan. Maka dia juga bisa dikatakan tidak tercukupi. Nah, inilah dia 3 kriteria DDLP. Baik anakku, sekarang mari kita lihat contoh soal. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal. Oke. Nah, coba kita buat dulu soalnya. Nah, misalkan penduduk di suatu wilayah, misalnya jumlahnya 10.000 jiwa. Oke, selanjutnya itu kebutuhan fisik minimum. Contohnya itu 75 kg per kapita per tahun. Nah, yang selanjutnya itu
luas lahan panen. Contohnya kita buat 500 hektar luasnya. Nah, dengan produksi lahan rata-rata per hektar tadi ya, per hektar itu 2,5 ton. 2,5 ton per hektar. Nah, hitunglah DDLP di wilayah itu. Oke. Hitunglah DDLP di wilayah itu. Nah, maka mari kita buat penyelesaiannya. Oke. Nah, aku biasakan kalau ada soal seperti ini, biasakan dibuat diketahuinya ya, supaya lebih teratur. Oke, baiklah. Apa yang diketahui dari soal ini? Penduduk di suatu wilayah 10.000 jiwa. Tadi apa simbol penduduk, jumlah penduduk, yaitu ini ya, PD. Maka kita buat PD-nya sama dengan 10.000 jiwa. Oke, Ibu geser dulu. Oke, seperti ini mungkin sudah bisa. Oke, sebentar ya. Oke, 10.000 jiwa. Yang selanjutnya itu kebutuhan fisik minimum 75 kg per kapita per tahun. Maka yang mana tadi itu? Yang ini ya, KFM, kebutuhan fisik minimum. Maka KFM-nya itu sama dengan 75 kg per kapita per tahun. Oke. Luas lahan panen 500 hektar. Luas lahan panen tadi yang mana? Yang ini, LP. Berarti LP sama dengan 500 hektar. Dengan produksi lahan rata-rata per hektar 2,5 ton per hektar. Yang ini tadi ya, PR, produksi lahan rata-rata. Maka PR-nya sama dengan 2,5 ton per hektar. Oke, ada yang mau ditanya? Nah, gimana nanyanya ya, Bu, di video? Oke, coba kita lihat. PR-nya ini kan satuannya di sini kilogram yang ini. Sementara di soal itu kan ton, maka kita ubah dia dari ton menjadi kilogram. Oke, 1 ton berapa kilogram? Ada yang tahu? Oke, 1 ton itu 1 ton itu sama dengan 1000 kg ya aku, 1000 kg. Maka kalau 2,5 ton seperti yang di soal dikalikan ke 1000 menjadi 2500 kg. Maka PR-nya di sini menjadi 2500 kg per hektar. Jadi kalau misalnya nanti di soal satuannya itu ton, maka harus kamu ubah menjadi kilogram supaya sama semua satuannya ini, gitu ya. Oke, mari kita lihat yang ditanya. Apa yang ditanya itu adalah DDLP-nya bagaimana di wilayah itu. Maka mari kita jawab. Tadi rumusnya apa? Oke, kita lihat rumusnya yang di awal tadi. TOU sama dengan LP per PD per KFM per PR. Maka TOU sama dengan LP per PD per KFM per PR. Maka, maaf, kenapa tadi ya? Oke, maka mari kita masukkan angkanya. LP tadi berapa? Mana LP? Ini ya, 500. Maka 500 per PD. Jumlah penduduknya 10.000 jiwa. 10.000 jiwa. Nah, KFM-nya berapa? 75 per PR. PR-nya tadi yang udah diubah ke kilogram ya, yaitu 2500. Nah, jadi nanti kira-kira seperti inilah nanti tampilannya. Oke, sekarang mari kita selesaikan. Nah, jadi kita hitung aja dulu yang di atas. 500 bagi 10.000. 500 bagi 10.000 itu 0,05. Per yang di bawah ya, 75 per 2500. 75 bagi 2500 sama dengan 0,03. Oke, 0,03. Nah, sekarang kita selesaikan. 0,05 bagi 0,03. Ya, yang Ibu dapat itu 1,7. Nah, jadi jawabannya adalah 1,7. Tetapi bagaimana kesimpulannya kita buat? Kita lihat 3 kriteria yang ini tadi, yang ini. Nah, TOU-nya tadi ini kan 1,7. Maka kalau kita lihat di 3 kriteria ini, dia lebih dari 1 sama dengan 1 atau kurang dari 1. Lebih dari 1 ya. 1,7 itu kan lebih besar dari 1. Jadi daya dukung lahan pertaniannya itu bisa disimpulkan adalah tinggi. Nah, yang artinya apa tadi? Yang artinya kebutuhan pangan di wilayah itu tercukupi.
mencukupi. Nah, jadi seperti itu dia ya untuk menghitung daya dukung lahan pertanian. Jadi daya dukung lahan pertanian itu nanti kita lihat hasilnya itu kita bandingkan dengan kategori yang sudah ditentukan. Kira-kira seperti ini. Jadi ini silahkan dicatat. Ini silahkan dicatat ya di bukunya. Oke, itulah tadi dia cara menghitung daya dukung lahan pertanian. Sekarang kita masuk ke daya dukung lahan permukiman. Ya, yaitu kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan lahan permukiman yang dapat menampung jumlah penduduk tertentu. Kalau pertanian tadi lahannya bisa menampung berapa tanaman yang ditanam, sekarang permukiman itu kita lihat kemampuannya untuk menampung banyak rumah atau banyak permukiman dengan dilihat dari jumlah penduduknya. Jadi artinya kalau daya dukung lahan permukimannya bagus, maka di wilayah itu sudah bisa dia menampung jumlah penduduk yang disertai dengan permukimannya sendiri. Tetapi kalau misalnya daya dukung lahan permukimannya kurang bagus atau kurang baik, berarti di wilayah itu sudah sangat padat sekali. Contohnya di wilayah Jawa sudah banyak sekali di situ bangunan-bangunan yang sangat padat. Permukiman di sana juga sudah sangat padat, maka daya dukung lahan permukimannya itu sudah semakin menurun. Nah, gitu dia ya. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung daya dukung lahan permukiman. Silakan disimak dengan baik. Daya dukung lahan permukiman tadi, permukiman. Atau kita singkat dengan DDPM. DDPM. Itu daya dukung lahan permukiman. Nah, untuk menghitung daya dukung lahan permukiman, kita akan menggunakan rumus DDPM sama dengan LPM ya. LPM per JP per alfa. Nah, seperti ini dia. Jadi ini dia rumus untuk menghitung daya dukung permukiman. Oke, ini rumus yang pertama ya. Nanti kita akan menggunakan rumus yang kedua. Nanti yang ditanya itu nanti LPM. Nanti di soal ditanya LPM. Jadi kalau LPM ditanya, maka LPM sama dengan LW dikurang buka kurung LKL tambah LKRB. LKRB. Oke, ini nanti digunakan untuk mencari LPM. Oke, mari kita lihat satu-satu keterangannya. Oke, mari kita lihat satu-satu keterangannya. Oke, yang pertama. Yang pertama itu kita lihat dulu ya. Yang pertama itu DDPM. DDPM ini sudah tentu daya dukung permukiman. Oke, yang selanjutnya itu apa? LPM ya. LPM. LPM itu adalah luas lahan yang layak untuk bermukim. Luas lahan yang layak untuk permukiman. Untuk permukiman. Oke, selanjutnya itu adalah ini ya, JP. JP itu jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Yang selanjutnya itu adalah alfa. Alfa itu adalah koefisien luas kebutuhan ruang. Koefisien luas kebutuhan ruang per kapita. Nah, artinya adalah berapa luas lahan yang luas lahan rata-rata per jumlah penduduk. Nah, makanya nanti satuannya itu adalah berapa meter persegi dia per kapita. Nah, itu maksudnya ya. Oke, nakku. Di sini kan ada lagi rumus yang kedua itu LPM untuk mencari ini. LPM itu sama dengan LW. Nah, LW itu adalah luas wilayah. LW adalah luas wilayah. Ini nanti luas wilayah secara keseluruhan. Kemudian LKL itu luas
kawasan lindung. Nah, kemudian LKRB itu luas kawasan rawan bencana. Oke, nah sekarang mengapa LPM itu, ini kan luas permukiman yang layak dihuni, mengapa dia dikurangi dengan luas kawasan lindung dan luas kawasan rawan bencana? Oke, untuk luas kawasan lindung ini adalah wilayah yang tidak boleh digunakan sebagai tempat permukiman, karena di situ digunakan lahannya itu untuk kawasan lindung, contohnya untuk flora dan fauna. Jadi di sini tidak boleh digunakan sebagai lahan permukiman, makanya dia dikurang. Kemudian LKRB tadi itu kan luas kawasan rawan bencana. LKRB juga harus dikurangi, dia tidak boleh di situ dibangun permukiman. Mengapa? Contohnya, kalau di Kabupaten Karo ini kan dataran tinggi, banyak banyak lereng yang curam. Maka di lereng yang curam itu, di wilayah itu tidak boleh dibangun permukiman. Mengapa? Karena akan berbahaya. Contohnya tiba-tiba terjadinya longsor. Maka ini yang kedua, yang dua-duanya ini harus dikurangi. LKL luas kawasan lindung dan LKRB luas kawasan rawan bencana itu tidak boleh digunakan wilayahnya itu sebagai tempat permukiman, makanya dia harus dikurangi, gitu ya. Oke, nah sama seperti yang tadi, ini juga mempunyai kategori. Nah, coba di sini kita lihat ya. Oke, jadi di sini ada 3 kriteria dari DDPM. Nah, yang pertama itu jika DDPM-nya lebih dari 1, maka dia dikategorikan tinggi. Artinya apa? Mampu menampung penduduk yang bermukim. Kita buat saja ya. Mampu menampung penduduk yang bermukim. Oke. Nah, yang kedua itu jika DDPM-nya sama dengan 1, maka dia dikatakan optimal atau juga seimbang. Artinya kebutuhan bermukim dengan luas wilayah itu seimbang dia. Kemudian yang ketiga, jika DDPM-nya kurang dari 1, maka dia dikategorikan rendah. Artinya tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim. Tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim. Oke. Jadi inilah dia 3 kriteria DDPM. Oke, mari kita masuk ke contoh soalnya ya. Masuk ke contoh soal. Nah, geser dulu. Oke, contoh soalnya itu kita buat luas suatu wilayah. Contohnya 165 hektar. Oke. Kemudian jumlah penduduk yang bermukim di wilayah itu sebesar 100.000 jiwa. Oke, selanjutnya itu koefisien luas kebutuhan ruang. Itu tadi per kapita ya. Per kapita kita buat contohnya sebesar 133. Satuannya meter persegi per kapita. Oke. Kemudian di wilayah ini terdapat kawasan lindung dengan luas 59 hektar. 59 hektar dan kawasan rawan bencana. Artinya tadi tidak bisa dihuni ya. Rawan bencana itu kita buat contohnya 40 hektar. Oke, maka pertanyaannya adalah hitunglah daya dukung permukiman wilayah itu. Oke, maka kita buat penyelesaiannya. Oke, kita biasakan tadi apa yang Bu bilang, kita buat diketahui. Apa yang diketahui dari soal ini? Luas suatu wilayah 165 hektar. Oke. Kalau di sini yang mana luas wilayahnya tadi?
ini ya, luas wilayah disimbolkan dengan LW sama dengan 165 hektar. Kemudian apa lagi? Jumlah penduduk yang bermukim disimbolkan dengan ini ya, JP. JP sama dengan 100.000 jiwa. Nah, selanjutnya koefisien luas kebutuhan ruang per kapita. Oke, gimana tadi? KFM ya? Bukan, apa? Ini alfa. Alfa sama dengan 133 meter persegi per kapita. Oke, apalagi? Kawasan lindung. Kawasan lindung tadi disimbolkan dengan LKL. LKL-nya berapa luasnya di situ? 59 hektar. Dan kawasan rawan bencana disimbolkan tadi dengan LKRB. Maka LKRB sama dengan 40 hektar. Oke, yang ditanya adalah daya dukung permukiman. Oke, mari kita jawab di sebelah sini bersama dengan. Oke, rumusnya tadi adalah yang ini kan. Ini DDPM per LPM, DDPM sama dengan LPM per JP per alfa. Maka kita tulis DDPM sama dengan LPM per JP per alfa. Tetapi yang belum diketahui di sini kan LPM. JP dan alfa kan sudah. Ini kan JP dan alfa. Tapi LPM-nya belum. Maka kita harus menghitung LPM dulu dengan menggunakan rumus yang ini. Maka LPM sama dengan luas wilayah secara keseluruhan dikurang luas kawasan lindung tambah luas kawasan rawan bencana. Udah. LW-nya tadi berapa? LW-nya 165 hektar. Dikurang, buka kurung. LKL-nya luas kawasan lindung 59 hektar. Tambah LKRB-nya luas kawasan rawan bencana 40 hektar. Itu kan? Maka 165 dikurang 59 tambah 40, 99. Hasilnya berapa? 64 hektar ya. Oke. Nakku, kalau LPM tadi kan satuannya tadi, maaf Ibu lupa tadi ya. LPM itu satuannya ini meter kuadrat. Meter kuadrat. Maka ini kita ubah satuannya dari hektar menjadi meter kuadrat. Oke. Harus diingat, 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter kuadrat. Sudah? Maka yang 64 hektar ini kita kalikan 10.000 menjadi 64.000 meter kuadrat atau meter persegi. Jadi kan LPM-nya sudah dapat. LPM-nya sudah dapat kan? Maka bisalah kita masukkan ke rumus ini. Oke, berarti DDPM-nya sama dengan tadi rumusnya yang mana? Ini kan LPM. LPM-nya 64.000. Maka kita tulis di sini DDPM sama dengan 64.000 per jumlah penduduk. Per jumlah penduduk tadi yang mana? Yang ini kan, JP 100.000 jiwa. 100.000 jiwa per koefisien atau alfa 133 meter persegi per kapita. 133. Itu kita buat di situ angkanya. Oke, sudah seperti ini kan? Maka sudah gampang, tinggal membagikan. 64.000 bagi 100.000. 64.000 bagi 100.000 bagi 133. Jadi Ibu dapat hasilnya itu sama dengan 0,48. Jadi hasilnya itu adalah 0,48. Oke, kalau sudah dapat hasilnya, maka kita bandingkan dengan yang ini, kriteria DDPM yang ini tadi. Nah, 0,48 ini lebih besar dari 1, sama dengan 1, atau kurang dari 1? Kurang dari 1 ya. Maka DDPM-nya dikategorikan rendah. Artinya adalah belum mampu wilayah itu menampung jumlah penduduk yang bermukim.
Oke, jadi ini catat di buku catatanmu. Silahkan dicatat dengan rapi di buku catatanmu ya. Baiklah anakku, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajarnya ya, jaga kesehatan, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam SFD.